Saudara-saudariku sekalian, mari kita bersama-sama menyelami sebuah narasi yang paling mendebarkan, paling menegangkan, dan penuh misteri dalam ajaran kita. Sebuah kisah tentang pertemuan yang telah ditakdirkan, pertemuan yang telah dinubuatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam antara seorang hamba Allah yang istimewa, Nabi Khidir, dengan fitnah terbesar yang akan pernah melanda umat manusia, Al-Masih Ad-Dajjal. Dajjal, sang penipu ulung, sang pendusta besar, bukanlah ujian biasa. Kemunculannya adalah penanda puncak dari segala cobaan di akhir zaman. Ia akan menampakkan diri dengan kekuatan-kekuatan supranatural yang luar biasa menipu, memutarbalikkan kenyataan di depan mata jutaan manusia. Ia akan mengaku sebagai seorang nabi dan puncaknya, dengan kesombongan yang tak terhingga, ia akan mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Rap semesta alam. Bayangkan betapa dahsyat kekuatannya. Dajjal akan menunggangi seekor keledai raksasa yang mampu terbang, melesat melintasi bumi secepat awan yang ditiup angin. Ia bisa memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, dan seketika hujan pun turun. Ia bisa memerintahkan bumi yang tandus untuk menumbuhkan tanaman, dan seketika tanaman pun tumbuh subur. Bahkan, ia memegang kunci atas kekayaan dan perbendaharaan dunia. Gunung-gunung emas dan perak akan mengikutinya kemanapun ia pergi. Namun, tipuan terbesarnya adalah ilusi surga dan neraka yang ia bawa. Apa yang tampak di mata sebagai api nerakanya yang berkobar-kobar, sesungguhnya adalah air sejuk dan kesejukan surga. Dan sebaliknya, apa yang ia tawarkan sebagai sungai air minum yang menyegarkan, sesungguhnya adalah kobaran api yang membakar. Inilah ujian keimanan yang sesungguhnya. Siapa yang memilih surganya, maka ia akan masuk neraka. Dan siapa yang berani masuk ke nerakanya, ia akan menemukan surga. Di tengah kekacauan global ini, ketika banyak manusia telah terpedaya, ketika banyak pemimpin dan penguasa telah tunduk sujud menyembah Dajjal, akan muncul satu sosok yang berbeda, satu sosok yang berani berdiri tegak, menantang tirani sang pendusta. Dialah Nabi Khidir, yang menurut banyak riwayat yang kuat, masih hidup dan ditangguhkan ajalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga ia menyelesaikan sebuah misi mulia yang telah digariskan untuknya. Misi itu adalah berhadapan langsung dengan Dajjal. Ketika Dajjal tiba di suatu tempat, dan fitnahnya mulai menyebar luas, Nabi Khidir akan datang. Sosok yang teguh ini akan berjalan dengan mantap, menembus kerumunan para pengikut Dajjal yang penuh dengan ketakutan dan kekaguman buta. Dengan suara yang lantang dan tanpa gentar sedikit pun, ia akan bersaksi di hadapan Dajjal dan semua pengikutnya. Nabi Khidir akan berkata, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah Dajjal yang telah dinubuatkan oleh Rasulullah. Rasulullah telah memberitahu kami ciri-ciri dirimu, dan semua ciri-ciri itu kini terbukti ada padamu." Mendengar pernyataan yang begitu berani ini, Dajjal murka, amarahnya meledak. Ia ingin membuktikan klaim ketuhanannya di depan semua orang. Di hadapan orang banyak, Dajjal memerintahkan pengawalnya untuk segera menangkap Khidir. Kemudian, untuk mempertontonkan kehebatannya yang palsu, Dajjal akan melakukan sebuah tindakan yang paling mengerikan. Ia membunuh Khidir. Beberapa riwayat menyebutkan Dajjal memotong lehernya, atau bahkan ada riwayat yang lebih mengerikan. Ia menggergaji tubuh Nabi Khidir menjadi dua bagian. Tubuh mulia hamba Allah itu jatuh tak bernyawa. Kerumunan pengikut Dajjal terkesima, mereka semakin yakin bahwa mereka sedang menyaksikan kekuatan seorang Tuhan yang mampu mematikan dan menghidupkan. Namun, drama ini belum berakhir. Dajjal menggunakan sihir dan kekuatan yang diizinkan Allah untuk menguji manusia, kemudian membangkitkan Nabi Khidir kembali dari kematian. Khidir berdiri tegak, hidup kembali seperti sedia kala. Dajjal, dengan penuh kebanggaan, menuntut pengakuan dari Khidir. Ia berkata, "Sekarang, apakah engkau percaya bahwa aku adalah Tuhanmu?" Tetapi, alih-alih tunduk dan takut, Nabi Khidir justru semakin mantap dalam imannya. Dengan suara yang lebih lantang dari sebelumnya, Khidir berseru, "Demi Allah, kini aku semakin yakin bahwa engkau adalah Dajjal."
Sebab apa yang kau lakukan ini, persis seperti yang telah dikabarkan Rasulullah. Seruan ini adalah pukulan telar yang membuat Dajjal kehilangan salah satu kekuatannya. Nabi Khidir kemudian menyatakan bahwa Dajjal tidak akan pernah bisa melakukan hal ini lagi, membangkitkan seseorang yang telah ia bunuh kepada siapapun setelah dirinya. Kekuatan tipu daya Dajjal yang paling dahsyat telah dipatahkan oleh keteguhan iman seorang hamba Allah yang sejati. Dajjal semakin marah. Ia merasa dipermalukan di depan para pengikutnya. Ia mencoba untuk membunuh Nabi Khidir untuk kedua kalinya. Namun, Allah melindungi hambanya yang saleh. Ketika Dajjal mencoba menebas leher Khidir, kulit Khidir seketika menjadi keras seperti tembagau. Tak mampu lagi ditembus oleh senjata Dajjal. Merasa gagal dan malu, Dajjal harus mencari cara lain untuk melenyapkan sosok yang telah membongkar seluruh kebohongannya ini. Maka, Dajjal memerintahkan pengikutnya untuk melemparkan Nabi Khidir ke dalam api yang tampak seperti lautan api yang membara. Mereka melemparkannya ke dalam neraka versi Dajjal. Tetapi, ingatlah, tipuan Dajjal selalu terbalik. Api Dajjal adalah surga Allah. Begitu Nabi Khidir dilemparkan ke dalam kobaran api itu, beliau tidak merasakan panah, tidak terbakar sama sekali. Sebaliknya, ia merasakan kedamaian dan kesejukan abadi. Saat itu juga, ia telah memasuki taman-taman surga alam. Kisah pertemuan agung ini berakhir dengan pengangkatan derajat tertinggi bagi Nabi Khidir. Beliau diakui sebagai syuhada atau martir terbaik di sisi Allah. Sosok yang berani menghadapi fitnah, terburuk dengan keimanan yang murni, bahkan setelah dibangkitkan dari kematian. Ia tetap menolak untuk tunduk pada kebohongan. Kisah ini memberikan kita sebuah pelajaran yang fundamental di tengah fitnah dan tipu daya dunia yang paling mengerikan sekalipun. Keteguhan iman adalah perisai kita yang sejati. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati bukanlah pada ilusi supranatural yang menipu mata, melainkan pada keikhlasan pengakuan tauhid kepada Allah yang Maha Esa. Semoga Allah melindungi kita semua, keluarga kita, dan keturunan kita dari fitnah Dajjal yang begitu dahsyat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.